Iya. Selamat pagi, Kak. Selamat datang. Mari masuk. Mari, silakan duduk. Silakan duduk senyamannya. Bagaimana? Sudah nyaman? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Fauzia Syafitri. Anda bisa panggil saya dengan Kak Zia, Ibu Zia, Mbak Zia, senyamannya Anda saja. Selanjutnya silakan perkenalkan diri Anda. Kenalkan, saya Dea Ersya Khairunisa, biasa dipanggil Dea. Halo Dea. Nah Dea tadi kesini berangkatnya sama siapa? Sendiri aja. Sendiri ya. Ya. Kalau boleh tahu, Nak Dea kesini atas saran dari siapa ya? Inisiatif saya sendiri. Oh, inisiatif diri sendiri ya. Bagus sekali, berarti Nadia kesini dengan sukarela begitu ya. Jadi bagaimana nih Nadia? Apakah sudah sarapan sebelum kesini? Iya, sudah. Sudah, alhamdulillah kalau sudah sarapan. Karena sarapan itu penting ya sebelum kita mulai aktivitas. Baiklah, sebelum ini kita perlu menyepakati waktu untuk melakukan konseling. Apakah 45 menit cukup? Iya, Bu, cukup. Oke, cukup ya. Baik, untuk waktu 45 menit ini alangkah lebih baiknya kita gunakan sebaik mungkin untuk membahas permasalahan yang ada pada diri Nadia. Iya, baik Ibu. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu ya bahwa kegiatan kita hari ini itu disebut dengan konseling, di mana saya sebagai konselor dan Nak Dea di sini sebagai konselinya, yang nantinya kita akan membicarakan banyak hal mengenai hal-hal apa yang Nak Dea pikirkan sekarang ini, apa yang dirasakan, yang dialami, dan hal-hal apa saja yang mengganggu kegiatan sehari-harinya Nak Dea ini. Boleh begitu? Ya, Ibu. Baik, dalam pembicaraan kita selanjutnya, jika Nadia ingin keluar dari perasaan tidak nyaman, Nadia boleh menceritakan apa saja yang Nadia rasakan secara berterus terang dan terbuka. Dan Nadia tidak perlu khawatir karena saya akan merahasiakan apa saja yang kita bicarakan hari ini. Dan tentunya saya juga percaya bahwa Nadia akan merahasiakan tentang apapun yang kita bahas pada kegiatan konseling hari ini. Boleh begitu? Iya, Ibu. Nah, setelah penjelasan saya, apakah Nadia ini sudah siap untuk menceritakan permasalahannya? Iya, Ibu, sudah. Oke, silakan. Ya, jadi itu saya akhir-akhir ini dijauhi sama teman-teman, dan saya juga sering dibully. Jadi akhir-akhir ini Nadia sering dijauhi teman-temannya dan juga sering mendapatkan perilaku bully dari teman-temannya. Kalau boleh tahu, bully seperti apa yang Nadia dapatkan? Ya, diejek begitu, Ibu. Diejeknya ini dalam bentuk verbal atau non-verbal? Maksudnya dalam bentuk fisik atau hanya lewat perkataan saja? Kan banyak nih. Jadi boleh diceritakan lebih lanjut? Iya, kadang ada yang secara langsung, tapi lebih sering sih yang secara tidak langsung. Oke. Kalau yang secara tidak langsung itu contohnya seperti apa? Saya biasa mendapatkan pesan-pesan email dari orang yang tidak saya kenal. Apakah isi pesan tersebut membuat Nadia ini merasa kurang nyaman atau bahkan merasa terancam? Iya, Ibu, biasanya saya mendapatkan pesan-pesan gambar yang tidak senonoh begitu. Juga kadang ada kayak komentar buruk di sosial media dan lain-lain seperti itu, Ibu. Baik, saya paham. Sudah berapa lama sih Nadia ini mendapatkan email seperti itu dan apakah hal ini berkelanjutan? Mungkin berkelanjutan ya, Bu, karena
masih duduk di kelas 3 SMP. Oke, saya paham, saya mengerti apa yang Nadia rasakan ini. Saya turut sedih mendengarkannya. Kalau saya berada di posisi Nadia, pasti saya juga akan seperti Nadia. Jadi, kapan sih terakhir kali Nadia mendapatkan pesan email seperti itu? Terakhir kali sih saat kelas 2 SMA ya Bu. Oke, berarti ini sudah berlangsung selama beberapa tahun ya. Jadi permasalahan yang Nadia alami ini itu bisa disebut juga dengan cyberbullying atau bully yang dilakukan di media sosial. Nah, contoh perilaku dari cyberbullying ini itu sama seperti yang sudah Nadia sampaikan tadi, yang Nadia dapatkan seperti mendapat kiriman email dari orang yang tidak dikenali, mendapatkan komentar-komentar yang isinya tidak baik, juga ada bentuk perilaku lainnya seperti stalking akun medsos orang lain untuk hal-hal yang negatif. Lalu juga ada menghack akun medsos orang lain. Nah, semua itu bisa dikatakan perilaku atau tindakan cyberbullying, yaitu bully yang dilakukan di media sosial. Nah, apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini selain Nadia sendiri? Tidak ada Ibu, selama ini saya semuanya sendiri. Saya baru punya keberanian untuk menceritakannya hari ini. Baik. Pasti sangat berat ya bagi Nadia untuk menyampaikannya. Berarti orang tua Nadia ini belum tahu sama sekali ya tentang hal ini? Iya Ibu. Lalu apakah Nadia sudah pernah memiliki inisiatif untuk menyampaikan atau membicarakan hal ini dengan kedua orang tua Nadia? Saya masih bingung Ibu. Bingung ya, apa yang Nadia bingungkan? Saya bingung bagaimana mengatakannya dan juga bingung bagaimana cara memulainya. Ya baik, berarti Nadia ini masih bingung ya bagaimana cara menyampaikannya dan memulai dengan kata apa untuk menyampaikannya kepada orang tua Nadia ini. Baik Nadia, jadi hal yang pertama yang perlu Nadia lakukan adalah jangan takut untuk membicarakan hal ini dengan orang dewasa atau orang yang lebih tua dari Nadia. Apalagi hal ini yang seperti yang sudah Nadia sampaikan tadi, bahwa hal ini sudah sangat mengganggu ya bagi Nadia. Jadi jangan takut. Mulailah dengan mengumpulkan bukti-bukti berupa screenshotan email-email yang dikirim dari orang yang tidak Nadia kenali itu. Kemudian blokir akun-akun tersebut. Lalu laporkan kepada pihak yang berwajib apabila hal itu membuat Nadia ini sudah merasa terancam ya. Kemudian jangan lupa juga untuk membicarakan hal ini dengan seorang ahli seperti psikolog ataupun psikiater. Bagaimana Nadia? Iya Ibu, baik, saya akan melakukannya. Selanjutnya, apakah dari Nadia sendiri masih ada yang ingin diceritakan atau disampaikan? Sudah tidak ada Ibu. Oke, baik. Nah, saya ingin tahu pemahaman apa sih yang Nadia peroleh dari kegiatan konseling pada hari ini? Ada banyak Ibu. Saya jadi bisa tahu permasalahan saya. Saya juga tahu jadinya solusi dari permasalahan saya, dan juga saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya nanti. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin tahu bagaimana nih perasaan Nadia sebelum dan sesudah mengikuti proses konseling ini. Sebelumnya saya merasa bingung, tapi setelah konseling tadi saya merasa lega. Wah, saya senang sekali mendengarnya Nadia karena ada perkembangan positif dari permasalahan yang Nadia hadapi. Setelah kita membahas banyak hal mengenai permasalahan Nadia yang tadinya Nadia ini tidak memiliki keberanian untuk menceritakan hal ini dengan orang dewasa ataupun yang lebih tua dengan Nadia, maka dari itu Nadia akan berani menceritakan permasalahan ini kepada orang tua Nadia nantinya, dan juga akan mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkannya, juga memblokir akun-akun yang telah mengganggu Nadia ini.
Benar begitu? Iya Ibu, selama ini saya memang mau menyimpan diri, tapi saya akan belajar dan berusaha untuk menceritakan yang saya alami kepada kedua orang tua saya hari ini. Oke, baik. Sesuai kesepakatan kita di awal bahwa proses konseling ini akan berakhir setelah 45 menit. Saya berterima kasih kepada Nadia karena sudah mau mengikuti proses konseling ini dengan sangat baik, sehingga Nadia bisa mendapatkan solusi-solusi yang baik untuk permasalahan yang Nadia hadapi. Baik Ibu, terima kasih juga atas waktunya. Oke, untuk itu karena sudah tidak ada lagi yang ingin kita bahas, maka saya tutup proses konseling kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan selamat pagi Nadia. Mari saya antar.